What the Hype versi Deep on Topic. Pertama, Honda akan segera meluncurkan motor baru di Indonesia, yang kemungkinannya ini adalah motor listrik. Identitas dari model anyar ini masih misterius, dan sejauh ini belum ada materi penggoda dari AHM. Namun, banyak spekulasi yang beredar di kalangan penggemar otomotif mengenai kemungkinan peluncuran model baru, termasuk kemungkinan hadirnya SCE Concept. Berkaca dari komentar General Manager Corporate Communication AHM, Ahmad Muhibbuddin pada Agustus lalu, indikasi model baru ini adalah motor listrik yang memang sudah dijanjikan oleh perusahaan. Kedua, Junior Indonesia berhasil memenangkan Piala Asuhan Dinata 2024 setelah tampil gemilang di Nanchang, China pada Sabtu 5 Oktober 2024. Indonesia keluar sebagai juara setelah mengalahkan tim tuan rumah Tiongkok yang sebelumnya setelah 14 kali meraih gelar juara sejak turnamen ini pertama kali digelar di Jakarta pada 1992. Kemenangan Indonesia dipastikan dengan skor 110-103 dan para pemain merayakan kemenangan tersebut dengan penuh sukacita di lapangan. ketiga, Kepala Badan Gizi Nasional Deden Hindayana mengungkapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menggelontorkan anggaran untuk makan bergizi gratis sebesar 800 miliar rupiah per hari bagi 82,9 juta penerimanya. Dari total anggaran harian makan bergizi gratis itu, sebanyak 85% digunakan untuk membeli bahan baku atau produk pertanian. Maka uang itu akan beredar di daerah pedesaan. Berdasarkan uji coba yang sudah dilakukan selama 9 bulan lalu, Deden mengatakan setiap satuan pelayanan yang melayani 3.000 anak membutuhkan 200 kg beras, 350 kg ayam, 350 kg sayur, dan 3.000 telur setiap harinya. keempat, Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan baru-baru ini menghebohkan netizen di jagat maya usai memasang status open to work di laman profile LinkedIn. Umumnya, status open to work yang muncul di foto profile LinkedIn memang dipasang oleh para pencari kerja, menandakan bahwa orang yang bersangkutan terbuka untuk sebuah pekerjaan. Tentu saja, hal ini membuat banyak orang penasaran hingga membuka CV milik Anies Baswedan. Betapa mengejutkan, rupanya CV yang dicantumkan pria 55 tahun tersebut terdiri hingga 47 halaman. Tentu saja deretan pencapaian yang ia torehkan dan tuangkan dalam CV-nya mendapatkan berbagai sorotan dari netizen hingga menuai berbagai tanggapan di sosial media. Rapper Kelima. legendaris Eminem kembali menyentuh hati penggemarnya dengan video musik terbaru, Temporary. Video berdurasi 5 menit ini penuh momen manis antara Eminem dan putrinya Hailey sejak masa kecil hingga sekarang. Salah satu momen spesial adalah saat mereka berdansa di pernikahan Hailey diikuti kejutan besar ketika Hailey memberitahu sang ayah bahwa ia sudah mengandung. Hailey juga memberikan hadiah spesial sebuah jersey Detroit Lions bertulisan kakek dan menunjukkan foto WSG bayinya. Lewat video ini, Eminem secara emosional mengumumkan kabar bahagia bahwa ia akan segera menjadi kakek. keenam, Timnas Indonesia bermain seri 2-2 kala bertandang ke markas Bahrain pada ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Bahrain National Stadium. Timnas Indonesia sempat mempertahankan skor 2-1 sampai menit ke-90 dan waktu tambahan hanya 6 menit. Namun, wasit belum juga meniup peluit akhir. Sampai menit ke-99, Bahrain mencetak gol lewat situasi bola mati. Tak lama setelah itu, wasit mengakhiri pertandingan. Di sisi lain, akun media sosial Timnas Bahrain justru menuliskan gol penyeimbang yang dicetak Muhammad Marhun di menit ke-6 injury time babak kedua atau 96. Gimana menurut kalian? ketujuh, Pelatih Timnas Indonesia Sinteyong memastikan Martin Paes siap tampil saat melawan Bahrain dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah di Stadion Nasional Bahrain Rifat pada Kamis 10 Oktober malam WIB. Dalam sesi konferensi pers pada Rabu 9 Oktober 2024, STY pun menegaskan kesiapan Paes dimainkan di pertandingan itu. Martin Paes telah melakoni 2 pertandingan bersama Timnas Indonesia saat pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Di 2 laga ini, Paes menunjukkan performa yang bagus. kedelapan, Pelita Jaya Jakarta menjadi juara turnamen pramusim IBL All Indonesian 2024 seusai mengalahkan Satria Muda Pertamina Jakarta dengan skor ketat 75-70 dalam pertandingan ketiga yang menjadi penentu di Hall Basket GBK Senayan, Jakarta. Pelita Jaya mengulang kembali skenario partai final IBL 2024. Ketika itu mereka kalah di laga pertama, tetapi keluar sebagai juara dengan membungkus kemenangan pada 2 laga berikutnya. Dengan kemenangan ini, Pelita Jaya resmi mengawinkan gelar juara musim reguler IBL 2024 dengan gelar juara turnamen pramusim IBL All Indonesian 2024.
Ke-9. Aplikasi Temu mulai masuk ke Indonesia, membuat khawatir para UMKM. Dengan model bisnis yang agresif dan harga produk yang sangat murah, Temu dinilai dapat menggerus pasar domestik dan membuat UMKM kesulitan bersaing. Hal ini disampaikan oleh Moga terkait laporan bahwa Temu kembali mengajukan izin masuk Indonesia melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM. Moga menyampaikan pada dasarnya Indonesia terbuka dengan aplikasi berbelanja dari manapun, asalkan mengikuti peraturan yang berlaku. Sebelumnya, Kementerian Koperasi dan UKM memastikan aplikasi Temu tidak masuk ke Indonesia karena menjadi ancaman yang membahayakan bagi UMKM dalam negeri. Aplikasi Temu memiliki konsep menjual barang langsung dari pabrik ke konsumen tanpa adanya seller, reseller, dropshipper maupun afiliator, sehingga harga produk sangatlah murah. Ke-10. Xiaomi memperkenalkan dua smartphone anyarnya secara global di Berlin, Jerman pada Kamis 26 September 2024 dan di Indonesia pada 1 Oktober 2024. Dua smartphone itu adalah Xiaomi 14T dan Xiaomi 14T Pro. Kedua smartphone dilengkapi spesifikasi yang cukup identik dan sama-sama mengunggulkan sektor kameranya. Sebab di tahun ini Xiaomi kembali berkolaborasi dengan pabrikan kamera asal Jerman, Leica, untuk menghadirkan lensa Leica Samlex ke smartphone Xiaomi 14T series. Nah, itu dia What the Hype versi Deep on Topic. Next, bahas apa lagi nih? Jawab di kolom komentar ya.